Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Gerapudina dengan NIM akhir 1004. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya di LKM 7 dan LKM 8, di mana LKM 7 sendiri materinya mengenai ensemble classification dengan satu soalnya yaitu eh, di sini buat proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset adult.csv dan tuliskan penjelasan analisis dan akurasinya. Nah, pertama-tama kita di sini import library-nya dulu. Di sini kita menggunakan Pandas untuk mengelola datasetnya nanti. Terus ada trend test split untuk membagi data menjadi data trend dan data task. Terus habis itu ada label encoder. Ini untuk mengubah data kategori menjadi data numerik. Terus habis itu ada boost. Ini untuk algoritma boostingnya karena kita menggunakan metode boosting. Terus habis itu ada decision tree sebagai model dasar dari eh, ada busnya nanti, terus habis itu ada akurasi score dan classification report sebagai evaluasi modelnya nanti. Terus habis itu di sini kita baca dulu dataset yang kita pakai yaitu adopt.csv, terus kita menampilkan eh, 5 dataset eh, awal dari dataset adopt.csv. Di sini kita bisa melihat untuk dataset adopt.csv itu ada beberapa data data numerik dan data kategorik di mana nantinya kita hanya menggunakan data kategorik saja. Di sini mungkin kita akan memakai class, education, terus habis itu marital status, occupation, relationship, race, gender, dan native country. Terus habis itu di sini ada processing data. Di sini kita mereplace atau mengganti kolom yang memiliki isian tanda-tanya seperti ini menjadi eh, tulisan atau not available. Terus habis itu untuk data yang data kosongnya itu akan dihapus menggunakan drop nah. Terus habis itu karena kita menggunakan data kategori saja, maka kita memilih data kategorinya seperti tadi yaitu ada work class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, dan native country. Terus habis itu kita cek juga data tipe datanya, apakah benar mereka yang sudah kita pilih adalah data kategori dan hasilnya benar, semuanya merupakan tipe datanya itu objek. Terus habis itu kita mengencoding fitur kategorinya, yakni dengan label encoder. Kemudian kita juga mengubah data income-nya dari yang data kategori tadi data kategori tadi menjadi data numerik. Terus habis itu kita pisahkan fitur dan targetnya. Di sini fiturnya itu seluruh data kategori yang tadi kita pilih dengan targetnya itu income. Terus habis itu kita bagi datanya dengan eh, besar data tesnya itu 30% dan data tree-nya itu 70%. Terus habis itu kita bangun modelnya menggunakan decision tree dengan kedalaman maksimumnya itu satu atau sum tree-nya itu satu. Terus kita gunakan ada boost dengan estimatornya itu 50, di mana nanti akan membuat model dasar sebanyak 50 50 model agar membuat menggabungkan model-model tadi itu agar modelnya nanti menjadi lebih kuat dan lebih bagus lagi. Terus habis itu di sini kita latih modelnya dan di sini kita prediksi. Terus habis itu kita evaluasi modelnya menggunakan akurasi score dan classification report. Nah, classification report ini nantinya akan memunculkan precision, recall, F1 score, dan jumlah data pada tiap kelasnya nanti. Terus habis itu di sini kita bisa lihat untuk
untuk akurasinya itu ada 83% dengan untuk kelas nol atau kelas yang di bawah yang pendapatannya di bawah 50, precisionnya itu sebesar 85%, recallnya 93%, advance score-nya itu 89%, dengan jumlah datanya itu 10.000 sekian. Kemudian untuk kelas satu yang pendapatannya itu di atas 50, dia precisionnya itu 71%, recall-nya 51%, advance score-nya itu 59%, dan jumlah datanya itu 3.000 sekian. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa eh, hasil dari klasifikasinya itu bisa memprediksi dengan baik untuk pendapatan di bawah 50, tetapi masih kurang bisa memprediksi dengan baik untuk pendapatan yang di atas 50 karena hasil persentasenya masih terbilang cukup kurang seperti itu. Terus lanjut di LKM 8. Di sini soalnya ulangnya membuat prediksi seperti di kelas praktikum namun menggunakan studi kasus pada tabel yang ada di PPT. Pertama-tama kita import library-nya dulu, kita pakai Pandas untuk mengolah datanya. Terus habis itu kita pakai Echelon Matrix. Di sini kita menggunakan accuracy score, precision score, recall score, advance score, confusion matrix. Terus ada mean squared error, R2 score, mean absolute error. Ini untuk linear regression-nya. Terus habis itu kita juga punya model selection dengan importnya itu train test split untuk membagi datanya. Terus habis itu ada decision tree untuk melatih datanya. Terus habis itu silhouette score untuk k-means-nya nanti. Terus habis itu di sini ada NumPy untuk memasukkan data ke tabel. Terus di sini kita punya datanya dari data PPT sebelumnya itu yang DO dan tidak DO. Kemudian hmm, kita ubah menjadi tabel menggunakan data frame kurang lebih seperti ini hasilnya nanti untuk tabel yang sesuai dengan PPT. Terus habis itu kita cek apakah datanya itu bertipe data apa. Di sini menghasilkan bahwa tipe datanya itu objek semua. Terus kita encoding menggunakan label mapping di mana yang tidak DO itu 0 dan yang DO itu 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian eh, kita me- 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 membedakan antara fitur dan targetnya. Di sini fiturnya itu status benarnya dan targetnya itu hasil prediksi. Kemudian kita split datanya dengan menggunakan test size-nya itu 30% dan test train-nya itu eh, 70%. Terus di sini ada decision tree untuk melatih datanya dan diprediksi. Kemudian di sini kita akan melihat accuracy score-nya, precision, recall, advanced score, dan confusion matrix-nya. Di sini didapatkan akurasi skornya itu 0,666 sekian, di mana bisa kita bulatkan menjadi 67%, di mana dari eh, kan ini datanya ada 10, kemudian kita ambil tes tesnya itu 30%, sehingga yang kita tes itu hanya 30 data aja. 3 data saja. Terus berarti dengan hasil akurasinya 67% sekian ini, itu berarti bisa diketahui bahwa dari 3 data yang kita tes itu, eh, 2 datanya itu diprediksi benar. Terus habis itu precisionnya itu 8 0,83334 sekian, di mana persentasenya itu 84%. Karena saat modelnya bilang di DO, maka sebagian prediksinya itu benar gitu. Terus recall-nya eh,
hampir sama dengan akurasinya yaitu 67% karena banyak kasus DO yang terlewat. Karena 30% itu tadi. Terus habis itu F1 score di sini sama seperti recall, dia cukup rendah karena terjadi ketidakseimbangan antara recall dan precision, di mana precision cukup tinggi dan recallnya sangat rendah. Terus habis itu terdapat confusion matrix. Di sini ada 1101, di mana satu ini TN atau dia tidak DO dan diprediksi benar. Terus satu yang ini itu FP, di mana eh, dia tidak DO dan salah diprediksi. Terus habis itu yang ini itu nol ini itu FN, dia DO tetapi salah diprediksi. Dan yang ini satu ini TP, dia itu DO tapi benar diprediksi. Nah, kenapa cuma hanya tiga? Karena tadi kita hanya menggunakan tiga data saja, karena data tesnya itu 30%. Terus di sini ada algoritma untuk pelatihan K-means dan linear regressionnya. Kemudian di sini untuk K-meansnya kita menggunakan Shewhart score. Di mana Shewhart score-nya itu hasilnya satu. Di sini menunjukkan bahwa nilainya itu bagus atau cukup mudah untuk diklaster karena isi datanya itu cukup sederhana, yakni cuma satu dan nol saja. Terus habis itu untuk linear regressionnya di sini ada satu, 0,5 dan satu, di mana eh, terdapat nilai 0,5 di mana prediksinya itu merasa ragu apakah dia DO atau tidak DO gitu. Terus habis itu di sini ada R quadrat score, MAE, atau mean absolute error. Terus habis itu ada MSE atau mean squared error. Terus habis itu ada RMSE. Di mana yang R kuadrat ini minus 0,875, ini menunjukkan hasilnya itu sangat buruk banget karena dia sampai minus. Jadi karena ini datanya tidak kontinu atau datanya itu hanya DO dan tidak DO, maka linear regression ini kurang cocok untuk menebak rata-rata dari kelasnya seperti itu. Terus habis itu ada Mae di sini 0,5. Dia cukup melenceng untuk memprediksi dari setengah kelasnya. Terus habis itu ada MSE itu ada 0,416, di mana errornya juga masih cukup besar dari skala 0 sampai 1. Terus habis itu ada RMSE itu 0,64, dia cukup besar juga kesalahannya dari skala 0 sampai 1. Terus soal kedua, jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi, kapan lebih cocok menggunakan recall dan F1 score untuk studi kasus tersebut. Nah, akurasi ini digunakan untuk kinerja model secara keseluruhan dalam mengklasifikasi data DO dan tidak DO. Metrik ini cocok digunakan ketika distribusi data relatif seimbang dan semua kesalahan dianggap memiliki bobot yang sama. Jadi, ketika datanya itu seimbang, maka eh, akurasi skor ini cocok digunakan untuk data yang seimbang. Nah, seperti yang kita lihat tadi, data yang kita punya tadi itu cukup seimbang, di mana tidak DO itu ada 5 data dan DO itu ada 5 data, seperti itu. Jadi, untuk studi kasus yang kali ini, akurasi skor itu masih cocok digunakan. Terus, recall ini lebih cocok digunakan pada studi kasus ini karena fokus utamanya adalah mendeteksi seluruh mahasiswa yang berstatus DO. Terus kesalahan dalam mendeteksi DO dianggap lebih penting karena menyebabkan kasus DO terlewat. Nah, jadi untuk recall sendiri itu memang sangat cocok untuk studi kasus ini karena dia bisa mendeteksi seluruh mahasiswa yang berstatus DO. Nah, kenapa tadi persentasenya cukup rendah? Karena di situ kita menggunakan hanya tiga data tes, di mana itu masih
terdapat kasus DO yang terlewat seperti itu. Terus untuk F1 score itu digunakan untuk menyeimbangkan precision dan recall, terutama ketika model harus mempertimbangkan ketepatan prediksi DO sekaligus kemampuan mendeteksi kasus seluruh kasus DO. Gitu. Mungkin sekian dari penjelasan hasil kerja saya di LKM 7 dan 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.